Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, pagi ini Engkau bangunkan kami dalam kondisi yang diberkati Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, untuk kami memasuki hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Namun sebelumnya kami mau datang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami mencari hadirat-Mu. Kami mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami dan memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11 yang bunyinya demikian. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepadanya, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini Bapak Ibu. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati kita masing-masing. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Selama satu pekan kita bersama-sama beraktivitas. Dan di dalam aktivitas kita ada banyak hal yang kita rasakan. Ada banyak hal yang kita alami. Ada sukacita, tetapi juga mungkin ada duka cita. Ada senang, tetapi juga ada susah. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan buat kita semua. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Setiap kita pasti berdosa. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, pasti kita berdosa. Pertanyaan yang diungkapkan Tuhan Yesus, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Itulah perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pertanyaan, siapakah yang tidak berdosa? Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Semua berbuat dosa. Di dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-7, Raja Daud mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Demikian juga dalam suratnya kepada sidang di Roma, Paulus juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 3, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Kalau demikian, berarti tidak ada yang berani untuk mengulurkan tangannya, mengambil batu dan melempari perempuan itu. Tetapi bukankah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu selalu menganggap dirinya itu suci? Selalu menganggap dirinya orang-orang yang tidak berdosa. Tetapi di depan Yesus mereka tidak dapat menyembunyikan diri mereka. Meskipun mereka tidak mengakuinya secara langsung, tetapi sikap mereka yang meninggalkan Yesus dan perempuan itu satu demi satu, mau menegaskan atau mau menekankan bahwa ternyata ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua berdosa, tetapi terkadang kita tidak menyadari dan insaf akan hal ini, sehingga terkesan dan nampak dalam tindakan dan perbuatan, bahkan juga perkataan kita, bahwa mungkin kita menghakimi sesama kita. Kita menghakimi orang lain tanpa kasih. Bahkan kita tidak merasa bersalah, kita tidak merasa bahwa kita orang berdosa. Dengan kita menuduh, kita menghakimi, kita menghukum sesama kita. Begitu gampangnya, begitu mudahnya kita menuduh dan menghakimi orang lain, menuduh, menghakimi sesama kita, atau menuduh, menghakimi anggota keluarga kita sendiri. Bahkan terkadang itu terjadi dalam keseharian kita, dalam interaksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin kita katakan kita mengasihi mereka. Hari ini, saat ini, kita sama-sama sedang berada di dalam atau memasuki yang disebut dengan bulan keluarga. Jangan-jangan di dalam kehidupan keluarga kita, antara anggota keluarga kita yang kita kasih, seringkali kita menuduh, seringkali kita mencurigai, bahkan mungkin seringkali kita menghakimi mereka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan Injil Yohanes, apa yang dikatakan Yohanes dalam pembacaan kita hari ini. Apakah hal itu juga disadari oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa juga? Yohanes mencatat dalam Injilnya, jika Yesus pagi-pagi benar berada di dalam bait Allah untuk mengajar mereka yang datang mencari Yesus, mereka yang datang untuk bertemu dengan Yesus, datang kepada Yesus, dan Yesus menyediakan waktu untuk mengajar mereka.
Tidaklah demikian dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebagai para pemimpin umat, mereka seharusnya berada di tengah-tengah umat itu. Mereka seharusnya berada juga di dalam bait Allah untuk mengajar umat. Mereka seharusnya melakukan tugas sebagai ahli Taurat dan orang Farisi untuk menularkan ajaran-ajaran yang mereka terima dari Allah melalui Musa kepada umatnya. Mereka harusnya dengan bertekun, dengan semangat mengajarkan umat untuk hidup di dalam kebenaran. Namun apa yang mereka lakukan? Tujuan mereka dikatakan di dalam pembacaan kita pada hari ini, ingin mencari-cari kesalahan Yesus dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan mereka ingin mendapatkan pendapat Yesus tentang orang ini. Sebagai ahli Taurat mereka tahu bahwa di dalam hukum Taurat dikatakan bahwa kalau perempuan-perempuan yang demikian harus dilempari dengan batu. Apa yang dikatakan? Mereka mengatakan, "Guru, perempuan ini kedapatan berbuat zina." Dalam hukum Musa, dalam ajaran yang mereka dapat selama ini, bahwa kalau perempuan ini kedapatan berzina, dia harus dilempari batu. Bagaimana pendapatmu, guru? Ketika mereka mengajukan pertanyaan itu, apa yang dilakukan? Karena Yesus mengetahui niat mereka adalah untuk mencari kesalahannya, untuk menguji. Dan Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes bahwa Yesus menunduk lalu menulis dengan tangannya di tanah. Apa yang dituliskan? Ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa Yesus sedang menuliskan dosa-dosa mereka dan sebagainya. Tetapi yang terpenting bagi kita bahwa ketika Yesus sedang menulis, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini terus mendesak Yesus untuk memberikan tanggapan, memberikan jawaban. Dan apa yang Yesus katakan? Barang siapa di antara kalian yang merasa bahwa kalian tidak berdosa, barang siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, dia yang pertama ambil batu dan lempari perempuan ini. Dan kembali Alkitab mencatat Yesus kembali menunduk dan menulis di tanah. Ya. Lalu apa yang dilakukan orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka satu demi satu pergi. Dikatakan mulai dari yang tertua pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Dan ketika Yesus melihat bahwa hanya Yesus tinggal dengan perempuan itu, lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Di manakah mereka? Apakah mereka pun tidak menghukum engkau?" Yesus bertanya, "Apakah mereka tidak menghukum engkau?" Perempuan itu mengatakan, "Tidak." Di ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Dan jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada memasuki bulan keluarga di GKI Cimahi, di jemaat Tuhan GKI Cimahi, bagian ini mau mengingatkan kita bahwa mengampuni itu wajib kita lakukan. Jangan cepat-cepat kita menunjukkan sikap menuduh, mencurigai, bahkan menghukum orang lain, termasuk anggota keluarga kita sendiri. Apa yang dikatakan?
bahwa ketika Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Di manakah mereka? Apakah mereka tidak menghukum engkau?" Dan ketika perempuan itu mengatakan, "Ya, ya Tuhan," Yesus melanjutkan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus memberikan kesempatan untuk perempuan itu bertobat, untuk berubah. Dan ketika Yesus menunjukkan keteladanan untuk mengampuni orang lain, maka hari ini ada berita sukacita juga bagi saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, dosa kita diampuni. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wujud nyatakan sikap mau mengampuni sesama anggota keluarga kita, mau mengampuni kesalahan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dasarnya hanya satu, karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita harus mengampuni sesama kita, termasuk anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyapa kami pagi ini, mengingatkan kami bahwa kami harus mengampuni sesama kami, teristimewa anggota keluarga kami. Kami harus bersedia untuk mengampuni mereka, karena Engkau sudah mengampuni kami. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan apa yang akan kami pikirkan, kami katakan, kami lakukan di dalam kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan kendalikan hidup kami, sehingga keberadaan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau mengetahui bagaimana kami bekerja, bagaimana kami berusaha, bagaimana kami berkarya, bagaimana kami melayani. Oleh sebab itu, mari Tuhan, arahkan mata hati kami tertuju kepadamu, supaya semuanya itu kami lakukan dengan takut dan gentar di hadapan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami menyerahkan akan pergumulan-pergumulan hidup kami berjemaat di GKI Cimahi. Kami berdoa untuk para pengerja, Pendeta Ujian Tanu Saputra, Pendeta Sutanto Tedi, Ibu Penatua Astrida, dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati satu demi satu. Juga para majelis jemaat dengan keluarga mereka, Tuhan berkati. Para aktivis dengan keluarga, Tuhan berkati mereka. Pakai mereka untuk terus punya semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berjanji akan terus menyertai kami, menjaga, melindungi kami, memberkati kami. Itu yang kami imani, kami pegang dalam perjalanan hidup iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati suami, istri, anak, mantu, cucu kami, orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, yang jauh maupun dekat dengan kami, orang tua kami. Kami percayakan mereka seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Kami mempercayakan mereka yang bersuka cita karena ulang tahun pernikahan, bahkan karena keberhasilan yang lain. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Bapak, inilah kami mau menyerahkan keberadaan kami untuk dipimpin dan dikendalikan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.